Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maulid Nabi merupakan perjalanan spiritual dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Tujuannya untuk menerima perintah sholat di Mekah sehari semalam langsung dari Allah. Dan tujuan terakhir berada di Sidratul Muntaha. Ini merupakan suatu rahmat, suatu berkah yang besar buat kita umat Islam. Apabila kita tinggalkan sholat dengan benar dan sesungguhnya, maka merupakan suatu bentuk penghambaan kita yang sesungguhnya pada suatu Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu yang kita laksanakan pada saat ini merupakan
PHP Kabupaten Mapi bekerjasama dengan para PKM yang ada, tertarik dulu oleh para ilmu yang ada dan organisasi muslim yang lain, seluruh umat yang ada, sehingga dengan komitmen pada kesempatan hari ini dapat kita laksanakan dengan baik. Tema yang disingkat oleh panitia dalam perayaan Maulid Nabi pada kesempatan ini adalah meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad SAW dalam membangun generasi muslimah yang beranak lil alamin menuju mati yang aman, damai dan harmoni. Momentum hari ini merupakan refleksi dari semangat kebersamaan dan cita-cita yang utuh dalam membangun masyarakat yang beradab, toleran dan sejahtera. Nabi Muhammad adalah figur paripurna yang mengajarkan nilai-nilai universal, kejujuran, kasih sayang, keadilan, dan kesantunan. Akhlak beliau adalah fondasi utama dalam membangun karakter umat Muslim yang berintegritas dan berkontribusi positif bagi lingkungan di sekitar kita. Hadirin yang kami muliakan, melalui momentum Maulid ini, mari kita jadikan keteladanan Nabi Muhammad sebagai inspirasi dalam membina generasi muda Mapi yang tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan, tapi juga kokoh dalam nilai-nilai spiritual dan sosial. Generasi yang mampu menjadi rahmat bagi semesta alam, sebagaimana misi kenabian yang beliau emban. Dengan tema meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad SAW dalam membangun generasi Muslim Mapi yang berahmatan lil alamin menuju Mapi yang damai, aman dan harmonis. Bapak Ibu, bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai umat Islam, kita wajib kiranya untuk mengungkapkan rasa syukur kita, karena kelahiran Rasulullah merupakan satu anugerah yang luar biasa, ya, bagi umat Islam, bagi umat manusia dunia. Tentu bukan saja yang sekedar merayakan, tetapi ada beberapa hal yang kita harus ambil hikmahnya. Karena inti dari perayaan Maulid ini adalah bagaimana kita menerapkan akhlak perjuangan Rasulullah. Ada 3 poin yang saya akan sampaikan, tetapi saya tidak akan mulai pada mereka. Ya, karena kalau saya mulai pada mereka, nanti katanya Pak Kiai tidak ada. Nanti Pak Kiai bilang apa saya dipanggil kemari. Tapi kalau yang mau mengambil sudah diambil semua sama wali. Ya, yang pertama adalah bagaimana kita memperkuat kecintaan kita, rasa syukur kita kepada Rasulullah. Yang kedua, bagaimana kita menerapkan akhlak dan perjuangan Rasulullah. Sebagaimana kita tahu bahwa Nabi
Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke dunia dalam keadaan yatim piatu. Ini sebentar panjang lebar akan dibahas oleh Pak Kiai. Saya tidak akan bahas di sini. Baik Bapak Ibu, yang ketiga adalah bahwa perayaan Maulid diharapkan bisa menjadi cerminan untuk mengikuti dan meniru akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang 3 poin yang sama sampaikan, dan saya yakin bahwa sebentar itu akan dibahas oleh Pak Kiai. Karena inti daripada perayaan Maulid yaitu mari kita duduk bersama mendengarkan apa hikmah dari perayaan Maulid sehingga kita hadir. Saya kira pernah yang ada di sekitar kita di dalam masjid kelihatan mereka telur ini hanya sekedar pelengkap, bukan sesuatu yang wajib, hanya pelengkap. Inilah cara tradisi orang-orang tua kita dulu untuk menarik minat anak-anak untuk dapat sama-sama mendengarkan hikmah Maulid Nabi. Dan dengan melihat telur yang warna-warni, mungkin ini bisa jadi salah satu penarik bagi anak-anak untuk mereka hadir. Jadi bukan sesuatu yang wajib. Kalau tidak bawa telur berdosa, bukan. Ya. Kalau dulu namanya di Sulawesi Selatan dulu namanya baku. Baku itu maksudnya dari keranjang yang terbuat dari rotan atau dari bambu. Tapi karena ini sudah tidak ada, lebih canggih lagi sekarang pakai ember. Pakai ember. Jadi biasa orang bertanya kalau berapa ember. Kita tidak tahu ke depan 5-10 tahun kemudian ember kita tidak ada, mungkin pakai loyang saja. Ya mungkin orang bertanya kalau berapa loyang. Jadi itu tradisi sesuai perkembangan zaman. Itu tradisi ini mari kita pertahankan. Ya sepanjang tidak mengganggu niat kita. Ya, karena biasanya di kampung yang bagaimana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu ahul muslim. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa nabi habibul karim wa na'am ala dzalika minasyai'in wasyakirin. Bi qalbin salim alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu kaum
harus tempatkan dulu posisi kata maulid. Jadi kata maulid itu artinya hari kelahiran. Nah kemudian yang kedua ada juga kata maulud. Ya kalau kata maulud itu bayi yang dilahirkan atau beliau pribadi yang agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang berkata apa hukumnya maulud? Ya nggak ada hukumnya, karena maulud itu bayi yang lahir. Kemudian apa hukumnya maulid? Sama saja. Maulid itu hari kelahiran. Siapa saja yang punya hari kelahiran? Ya saya punya hari kelahiran, Pak Wakil Bupati juga punya hari kelahiran, dan semua ini kita punya hari kelahiran. Tapi yang dimaksudkan hukumnya yaitu perayaan maulidnya. Perayaan maulidnya. Ada sebagian ulama mengatakan berbeda pendapat. Ada yang menyatakan hukumnya bid'ah hasanah. Itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa itu. Nah kemudian diperingati atau dirayakan oleh kata Pak Wakil tadi orang-orang tua kita dulu atau para ulama-ulama kita dulu. Tapi dikatakan bid'ah hasanah, artinya suatu perlakuan atau perbuatan yang baik yang membawa maslahat bagi umat manusia atau khususnya umat Islam. Itu dikatakan hukumnya bid'ah hasanah. Tapi ada juga sebagian ulama yang mengatakan wajib. Nah salah satunya yaitu beliau yang mulia Al-Habib Alawi Al-Maliki yang beliau sudah mangkat juga di Kota Mekah. Beliau katakan bahwa hari apa sih yang paling mulia? Apakah maulid Nabi yang mulia ataupun hari raya Idul Fitri yang paling mulia, atau hari nuzul Quran yang paling mulia, atau apa lagi yang paling mulia? Kata beliau, selain daripada hari kelahiran Rasulullah manusia agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kehadiran beliau sudah dinanti-nantikan sejak Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam ketika beliau diciptakan, kata Allah, meniupkan ruhku. Ketika ruh masuk ke lembaga tubuh Adam, Adam melek, buka matanya, yang dilihat apa? Tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang pertama dilihat di atas aras, beliau bertanya, ya Allah, saya ini manusia pertama yang diciptakan Engkau, tapi kenapa ada nama lain yang bersanding dengan nama-Mu? Kata Allah, itulah nama kekasih. Nama kekasih Allah, Habibullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah oleh sebab itu dikatakan bahwa Muhammad itu adalah awal kejadian ruh, tapi akhir daripada kejadian tubuh. Jadi kita biasa berselawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Beliau tercipta secara ruh, Nur Muhammad yang diciptakan sebelum ada penciptaan alam semesta ini. Yang oleh sebab itu kita disambut. Kenapa kita disambut oleh alam? Ya karena kita memperingati hari lahirnya manusia agung. Karena
inilah satu firman Allah, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya, jadi kata sesungguhnya ini kalau dalam Al-Quran ini sesuatu yang agung. Artinya Allah bersumpah. Nah, ada inna sholati, sesungguhnya sholat. Nah, sesudah kata sesungguhnya ini ada sesuatu yang hebat, ada sesuatu yang luar biasa, yaitu inna Allaha wa malaikatahu, Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah saja senantiasa bersalawat, memuji. Selawat Allah seperti apa? Mungkin ada bapak-bapak yang tahu. Kok inna Allah bersalawat? Selawat Allah itu seperti apa? Ada yang tahu selawat Allah seperti apa? Dan sampai ibu-ibu baca sendiri di belakang ini. Selawat Allah yaitu rahmatnya. Rahmatnya Allah yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang dijadikan, diangkat Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi namanya